Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bagusnya kayaknya sebelum saya menyampaikan tausiah, yang pertama bagi ibu-ibu yang punya anak mungkin diingatkan, didisiplinkan sedikit supaya dia tenang. Yang kedua, kita awali sama-sama, kita lantunkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salam Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi tidaklah aku utus Muhammad itu, tidaklah aku utus Rasulullah kecuali memberi rahmat bagi seluruh alam. Apa artinya rahmat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah? Rahmat itu adalah pemberian yang karena rasa iba. Contoh, seorang ibu yang kemudian mendengar jeritan anaknya menangis. Lantaran anaknya menangis, ibu itu kemudian dia iba terhadap jeritan anaknya, sehingga ibu itu kemudian terpanggil untuk memberikan ASI yang dengan ASI itu dia tenang. Maka inilah rasa rahmat, inilah rahmat ibu kepada anaknya. Nah, begitu pula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat Allah kepada manusia. Kenapa dikatakan itu rahmat? Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa Islam, kondisi masyarakat Arab saat itu Bapak Ibu sekalian adalah kondisi yang kemudian Masya Allah, yang dia sembah Lata dan Uzza, berhala. Konon sebelum Islam datang, kisah ceritanya Umar bin Khattab sendiri ketika dia pergi dalam perjalanan, dia membawa Tuhannya itu dibuat dari gandum, yang kemudian setelah di tengah perjalanan dia lapar. Ketika dia lapar, maka yang dianggap Tuhan yang terbuat dari gandum itu juga dia makan. Dari sisi tauhid saja sebelum Rasul datang itu banyak masalah. Kemudian interaksi di tengah masyarakat di saat itu. Kalau ada orang perempuan yang ingin nikah, jadi pernikahan pada zaman sebelum Islam datang itu ada 4. Yang pertama, seperti pernikahan yang sekarang, seorang laki-laki mendatangi walinya, kemudian dia menikah atas izin walinya. Yang kedua, ada model pernikahan, ada seorang kakak, ada misalnya saudaranya, suami laki-laki perempuan, kemudian baku tukar. Saya nikahi adikmu, saudara perempuanmu, nanti saudara laki-lakimu menikahi saudara perempuanku. Ada juga model pernikahan begini. Ada kalau perempuan itu sudah siap nikah, dia pasang kemudian umbul-umbul kuning di depan rumahnya. Maka ketika terpasang umbul-umbul kuning, siapa saja boleh masuk dan boleh mencoba menggauli si wanita tersebut. Sampai nanti si wanita tersebut hamil, maka si wanita tersebut datang kemudian ke paranormal dan mengatakan, ini adalah bapaknya, ini daftar yang pernah masuk ke rumah saya dan menggauli saya.
Ketika telah ditetapkan oleh paranormal bahwasanya itu bapaknya, maka kemudian itu juga yang menjadi bapaknya, tidak bisa menolak. Yang keempat adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak. Misalnya saya dalam perjalanan, kemudian saya suka seseorang, sudah kita nikah saja, tapi nikah kita cuma 2 bulan, setelah itu kita cerai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Bahkan pun juga kemudian sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu ketika dia dapat bayi yang laki-laki maka dia merasa terhormat. Tapi ketika dia mendapat bayi perempuan maka mereka merasa terhina. Akhirnya kemudian bayi perempuan itu ketika lahir tidak jarang kemudian yang mereka kubur hidup-hidup. Padahal itu adalah anaknya sendiri. Pun juga dalam interaksi sosial, sebelum Rasul itu datang diangkat oleh Allah, ya, orang Arab itu biasa. Kemudian kalau dalam satu riwayat misalnya, orang-orang Arab itu kemudian kalau yang melanggar itu adalah rakyat biasa maka dihukum dengan hukum yang berlaku saat itu. Namun kemudian jika yang melanggar peraturan saat itu adalah orang-orang yang punya pangkat dan punya jabatan, maka hukumnya dicari-carikan agar kemudian hukuman itu lebih ringan daripada masyarakat biasa. Ini terjadi sebelum Islam datang. Makanya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kondisi zulma, kondisi yang gelap. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah kondisi yang seperti itu, maka sampai-sampai Rasul kita yang mulia, kemudian dia gelisah. Setelah itu kemudian dia datang, dia pergi di Gua Hira, dia merenung mencari petunjuk. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril, yang kemudian diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Disitulah awal muasal Rasulullah SAW pertama diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Sebagai apa? Sebagai rahmat. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk mengeluarkan manusia zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari gelap menuju terang benderang. Jadi gelapnya saat itu yang digambarkan oleh Al-Quran itu bukan karena belum ada PLN. Gelapnya saat itu bukan karena belum ada listrik, tapi gelapnya saat itu karena interaksi di tengah kehidupan manusia jauh dari petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya tidak ingin mengulas panjang lebar sebenarnya dari kelahiran sampai matinya Rasulullah. Karena saya ingat guru saya dulu, Ustadz Kiai Kozin, beliau kalau menguraikan Maulid Nabi itu kalau beliau berbicara sampai mulai 8:30, selesainya 11:30, itu baru sampai meninggalnya Rasul. Ya. Dan saya yakin kalau saya sampaikan itu juga dari 8:30 sampai jam 11:30, pasti tinggal saya sendiri yang berdiri di sini. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita yang mulia, sampai-sampai kemudian orang di luar Islam pun kagumnya luar biasa. Dia tidak bisa memungkiri sekalipun mereka tidak berani mengimani, tidak mau mengimani. Yang familiar misalnya Michael Hertz. Michael Hertz ini orang Kristen. Tapi ketika dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yang dia pasang nomor 1 siapa? Adalah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu tidak bisa dipungkiri, dia lebih hebat daripada Newton.
dia lebih hebat daripada Yesus. Dia mengatakan seperti itu dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kalau orang di luar Islam saja kagumnya seperti itu, masa kita umat Islam yang menjadi nabi kita, sah dan tidaknya iman kita kalau kita beriman kepada nabi atau tidak, sah dan tidaknya amalan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabi atau tidak, masa kita biasa-biasa saja. Bahkan kekaguman itu bukan hanya disampaikan oleh Michael Hare, juga kemudian disampaikan ketika Rasul masih hidup. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, tolong ceritakan saya seperti apa agungnya Muhammad itu." Ini Umar, Pak, yang hidup masih sama-sama Nabi. Umar bin Khattab kemudian mengatakan apa? "Saya tidak sanggup menggambarkan seperti apa agungnya Muhammad lantaran keagungannya. Datanglah kepada Ali bin Abi Thalib karena dia sepupunya. Datanglah kepada Bilal karena dia muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah si Yahudi kepada Bilal dan Bilal juga menjawab jawaban yang sama. Saya tidak sanggup menggambarkan bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Bilal mengatakan, "Wahai fulan, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib karena dia sepupunya Nabi. Dia paling dekat dengan Rasulullah. Sejak umur 7 tahun, 6 tahun dia sudah memeluk Islam." Datanglah si Yahudi tadi kepada Ali bin Abi Thalib dan bertanya, "Wahai Ali, tolong gambarkan kepada saya seperti apa agungnya Muhammad itu." Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, "Wahai fulan, wahai Yahudi, tolong gambarkan saya bagaimana indahnya dan agungnya dunia dan seisinya ini." Apa kata Yahudi? "Mana mungkin saya sanggup. Terlalu sempurna dunia ini di matanya Yahudi." Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kalau kamu menggambarkan dunia dan seisinya betapa agungnya kamu tidak bisa, bagaimana aku bisa menggambarkan agungnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara keagungan Rasul dibandingkan dunia tidak ada apa-apanya dunia ini dan seisinya." Olehnya itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasional, maka sudah pantas, maka sudah seharusnya umat Muhammad ini di samping mengimani Rasulullah, dia harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul perintahkan kepada kita, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaikum min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang sebelum cintanya kepadaku itu seperti melebihi cintanya kepada dirinya, keluarganya, hartanya, dan manusia secara keseluruhan. Bahkan di dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa aswajukum, istri-istri kalian, wa asiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, ya, tasabaha, wa amwalun iqtaraftumuha, ya. Jadi wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa jihadi minallahi wa rasuli wa jihadi fisabilihi fatarabasu hatta Allah bi amri. Jadi katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian takut kerugiannya, rumah-rumah kalian, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya,
itu semua lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah akan datang keputusan Allah kepada kalian. Ya. Suatu saat kemudian ketika dibacakan tentang cinta kepada Rasulullah, Umar itu mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, saksikanlah saya mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Apa yang Rasul jawab? Wahai Umar, bukan seperti itu cinta yang aku minta. Cinta yang aku minta adalah cintamu kepada diriku melebihi cinta kepada dirimu dan manusia secara keseluruhan. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah hari ini saya mencintai Allah, mencintaimu melebihi dari cinta segala-galanya. Ini yang dituntut oleh akidah Islam kita, Bapak Ibu sekalian. Masih lanjut? Ya. Jangan sampai terlalu lama, Pak. Telurnya basi nanti telur. Ehonya juga. Jadi kecintaan kepada Rasul itu adalah kewajiban. Ya. Kewajiban. Nah, seperti apa orang yang mencintai Rasulullah implementasinya? Yang pertama adalah banyak-banyak mengingat, mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan, Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Ya, banyak bersolawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat, sejak tadi masuk maghrib sampai besok maghrib. Itu ada keutamaan tersendiri selain baca surat Al-Kahfi, adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masa cinta kepada Rasul yang diucapkan, yang diingat bukan Rasul. Ya. Bingung. Ya. Bagaimana membiasakan untuk kemudian kita sering agar anak kita, keluarga kita terbiasa dengan nama Nabi Muhammad. Sebenarnya mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita kan sering menasihati anak kita. Kita sering menasihati ibu kita, istri kita. Istri juga sering mengingatkan bapaknya. Kalau anak-anaknya melanggar, misalnya contoh, misalnya anak kita makan berdiri, bagaimana cara tegur kita? Kadang-kadang saya dapati langsung, jangan kau tuduh begitu, kan begitu kadang-kadang. Anak kita sedikit nakal, hati-hati kok, saya cambok kok begitu. Kadang-kadang kan begitu. Anak kita kemudian kencing berdiri. Anak kita kemudian makan tidak habis. Anak kita kemudian dengan segala macam pelanggaran-pelanggaran yang dengan karakter kecilnya. Coba sekarang tegurnya dirubah, Bapak Ibu sekalian. Ketika anak kita kemudian makannya berdiri, ingat, nak, Rasulullah tidak mengajarkan makan berdiri. Rasulullah itu makannya duduk. Jika anak kita kemudian bermain berlebihan, nah, Nabi Muhammad itu suka kalau dengan Allah itu, dan Nabi Muhammad suka dengan yang bersih. Makanya kalau orang umatnya Nabi Muhammad itu rajin mandi. Lagi malas belajar, nah, umat Nabi Muhammad itu rajin belajar, tidak bermalasan. Minimal dalam sehari berapa kali kita tegur, berapa kali pula kemudian kita mengingatkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada pasangan hidup kita nama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau istrinya membantah, marah-marah, bapak pulang kerja, istrinya marah-marah, menoko-noko, ya tegurnya jangan bilang saya cerai kok, jangan bilang begitu. Atau bilang kurang ajar, jangan. Mak, saya dengar kata Nabi Muhammad itu, istri soleha itu ketika suaminya datang, kalau datang senyum ki. Lalu bagaimana kalau mamanya? Iya senyum tapi tidak ada doa ini. Ya senyum ki saja dulu, nanti dapat pahala.
Kan begitu. Ingatkan Nabi Muhammad dalam setiap menegur anak kita, istri kita, minimal dalam keluarga kita. Maka nanti kemudian kita akan terbiasa untuk kemudian mengingat nama Nabiullah Muhammad SAW dalam keluarga kita. Ini kan yang hari ini kering Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau dulu ibu-ibu kita, orang tua kita, itu kan biasa kalau sambil nyapu, sambil bersolawat, iya tidak? Sekarang ini kayak tadi kita solawatan awal, ya, itu kan jarang lagi menjadi hiasan di rumah, bunyi-bunyian di rumah. Akhirnya ya keluarga kita akhirnya lebih kenal ya para artis yang tidak jelas amal soleh atau amal salahnya itu, ya, ketimbang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mencintai Rasul itu adalah dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah, innallaha sadidul iqab." Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi, ambil dia. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian. Ustadz enggak cocok zaman sekarang, cocok. Ya. Cocok. Kenapa? Wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi orang nacap soalim Ustaz, biar mi daripada sok zalim. Ya kan? Ini mic-nya yang takut sama kita, ya, atau gimana? Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sadidul iqab, karena azab Allah itu amat pedih. Ini yang pertama, kita harus mengikuti Nabi. Makanya ketika tema ini sangat tepat, dengan Maulid Nabi menghadirkan cinta kepada Nabi, kita mengambil syariah Islam adalah syariah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Yang dibacakan oleh qari tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik. Artinya apa yang dikerjakan oleh Nabi pasti itu baik. Ya, pasti itu baik. Sekalipun kemudian hidup di tengah masyarakat kebanyakan manusia tidak mengatakan baik. Ya, dan apa yang dilarang oleh Nabi pasti buruk. Dan menariknya dalam ayat tadi, surat At-Taubah ayat 21 tadi, ya, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Teladan yang datang dari Nabi itu akan menjadi teladan yang baik dan akan diikuti oleh orang-orang yang kemudian mengharapkan keridhaan Allah, pertemuan di yaumil akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus mengikuti Nabi Bapak Ibu sekalian? Dengan mengikuti Nabi, maka kemudian keadilan itu akan hadir. Keadilan itu akan dirasakan oleh masyarakat yang muslim maupun non muslim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Karena Allah mengutus Rasul untuk seluruh manusia. Sehingga keadilan Islam itu bisa dirasakan oleh orang Islam maupun orang di luar Islam. Contoh,
Ya. Ambil saja yang saya ambil yang agak keras-keras atau yang lembek-lembek. Mau yang keras atau yang lembek? Yang keras. Berarti ada kulit telur. Itu agak keras, ya, atau ada embernya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ambil contoh saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Ini hukumnya adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak Bapak Ibu sekalian? Karena dia datang dari Allah pasti adil. Nah, adilnya di mana? Adilnya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu punya motor di depan rumah aman. Ibu lupa kunci rumah, rumahnya dikunci aman. Kenapa? Karena orang yang mencuri yang sampai pada nasabnya dalam hukum syariah Islam itu dipotong tangannya, dan itu disaksikan di tengah masyarakat umum. Akhirnya orang yang mau mencuri berpikir 1000 kali mau mencuri. Daripada mau mencuri, daripada curi ayam, lebih baik saya pergi kerja bangunan dapat 100.000 satu hari jadi kuli. Yang kedua, azania wazaniatu, pezina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk 100 kali. Adil atau enggak? Adil. Baik atau tidak? Baik, karena itu datang dari Allah. Di mana baiknya? Pak, Ibu sekalian, hukum itu jika dikerjakan maka ada dua, dilaksanakan ada dua fungsinya. Satu sebagai penebus, satu sebagai pencegah. Orang yang berzina yang sudah menikah, entah itu istilahnya jajan, entah itu istilahnya cari rasa lain, tapi yang jelas bukan lewat jalur pernikahan, itu perzinahan. Itu yang sudah menikah, kalau didapat dirajam, ini sebenarnya ketika dia dirajam, dia sudah dihukum dengan hukum Allah. Di akhirat nanti dia tidak dihukum lagi oleh Allah, karena telah dihukum dengan hukum Allah di dunia. Sudah ditebus. Yang kedua, fungsi hukum sanksi dalam Islam tadi, itu adalah mencegah. Kalau orang berzina, kemudian yang sudah nikah dirajam di tengah masyarakat umum, kira-kira berani selingkuh enggak? Bapak-bapak berani enggak? Ya pasti bapak bilang enggak berani karena yang di sini enggak pernah selingkuh. Ya kan? Itu. Kalau bapak-bapaknya enggak selingkuh, ibu-ibunya bagaimana kira-kira? Senang Bapak Ibu sekalian, tenang. Efeknya keluarga itu nyaman. Tidak tiba-tiba dapat kabar, di sana ada anaknya Deng Eto, ya. Ini juga bapaknya, di Kendari Bis juga bapaknya. Tiba di Raha juga ada bapaknya. Ya. Ternyata kenapa menikah? So hamil duluan. Ya. Kan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi adalah keadilan itu hanya ada ketika syariah itu diterapkan. Dan kezaliman itu akan lenyap juga adalah ketika manusia tidak diberikan ruang untuk kemudian mengatur kehidupan manusia. Karena fitrahnya manusia yang mengatur itu adalah yang menciptakan manusia, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela Rasulullah. Karena Rasul sudah tidak hidup hari ini, maka membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan menjaga kehormatan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ada seorang wanita di masa Rasulullah SAW, ketika dia berperang, suaminya, anaknya pergi berjihad. Sampai kemudian dapat kabar suaminya meninggal. Tapi ketika datang perempuan itu menemui kemudian pasukan kaum muslimin, yang ditanya bukan bagaimana nasib suamiku,
Yang ditanya adalah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aman atau tidak. Giliran lagi anaknya kemudian syahid. Ketika anaknya syahid, datang kepadanya, yang ditanya bukan lagi bagaimana kabar anakku, yang ditanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak menanyakan suamimu duluan? Kenapa kau tidak tanya anakmu duluan? Apa kata si wanita tadi? Wanita tadi mengatakan, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman, selama Rasulullah SAW tidak ada apa, tidak terjadi apa-apa padanya, maka semua hal tadi adalah menjadi ringan bagi saya. Ini wanita yang merindukan surga, Bapak Ibu sekalian. Inilah wanita yang merindukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Tolha, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada perang